Selanjutnya pembicara kita adalah Kepala Puskesmas Kelurahan Gedong, Ibu Dr. Regina. Waktu kami persilakan. Oke, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Camat Pasar Rebo, Bapak Raden Anton Widodo, Bapak Lurah Gedong, Pak Jiji Kusmawan, Pak Kabid Ideologi Baskobangpol DKI, Bapak Dr. Andes Muhammad Asyik MSI, dan Ibu Dr. Rubiah Hairani Hasibuan sebagai Kapodrika Prodi FKK UMJ. Mohon maaf sedikit grogi nih Pak. Dan semua yang saya hormati Pak RT dan Pak RW yang hadir dan Pak LMK yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di dalam acara ini. Boleh ditayangin itunya? Pak Admin. Saya mulai langsung dengan itu ya. Mengenai COVID. Saya dapat kebagian bagaimana. Nah, terima kasih dari awal, Pak. Nah, paling depan dulu, Pak. Terus lagi ya ini. Saya dapat kebagian dari upaya penanggulangan COVID-19 di RW 10 Kelurahan Gedong. Di mana upaya penanggulangan ini nanti kami akan satu persatu ya. Next. Bagaimana bahayanya virus COVID-19 terhadap kesehatan? Virus ini akan menyerang orang dengan daya tahan tubuhnya menurun atau kurang fit. Nah, sebenarnya ada etiologinya kenapa ini dinamakan virus COVID-19. Dia ada termasuk dalam SARS-CoV-2 di mana yang pertama kali terjadi di tahun 2019. Ya, makanya dinamakan virus COVID-19. Nah, dia itu akan menyerang daya tahan tubuh kita, juga kondisi mental kita. Bila kita yang sudah terdapat kena dengan paparan COVID ini akan terganggu karena pemberitaan di media sosial yang juga dengan gejala yang menakutkan, gitu ya, yang begitu cepat dalam media sosialnya juga, sehingga menimbulkan rasa cemas luar biasa pada masyarakat yang pada saat waktu lalu belum tersosialisasi mungkin dengan COVID-19 ini. Juga kesedihan yang dirasakan para perantau yang tidak bisa pulang kampung karena dicegah supaya tidak terjadi pemaparan lebih banyak lagi di tempat lain. Next. Nah, inilah gejalanya. Gimana kalau kita gejalanya ada demam, ini daya tahan tubuh kita lagi nggak fit nih, lagi kurang tidur mungkin, makan juga kurang gitu ya, banyak begadang gitu ya. Jadi salah satu gejalanya adalah demam. Kemudian bila demam dibiarkan, dia disertai dengan batuk terus badan rasanya letih banget gitu ya, capek banget gitu ya. Kemudian sakit tenggorokan, juga pilek. Lalu ada gangguan, ada batuk, dia itu gangguan sesak. Kalau kita biarkan, gangguan sesaknya makin berat. Nah, itu kita baru duga ya untuk menjadi COVID-19. Lanjut. Nah, kemudian gimana caranya kita menerapkan PHBS di semua tatanan sekarang kita untuk mencegahnya? Ya, pertama seperti yang lainnya, kalau keluar rumah harus memakai masker. Dikarenakan apa? Supaya kalau kita lagi batuk atau kita lagi kurang fit, kita keluar rumah itu karena terpaksa dengan memakai masker, kita sudah mencegah terjadinya paparan atau tertularnya kepada orang lain, menularkan pada orang lain. Karena penyebaran dari COVID ini melalui droplet atau percikan batuk atau percikan ludah dari yang pengidap COVID ini. Kemudian kedua adalah membatasi keluar rumah. Kalau tidak perlu banget, nggak usah keluar rumah.
Jadi seperti Bapak tadi bilang, Pak Asik bilang macam lebih bagus di rumah, nggak kemana-mana. Jadi karena kegiatan penting mendesak tidak perlu kita keluar rumah, karena dengan kita tidak keluar rumah kita sudah mencegah pemaparan atau penyebaran COVID seumpama ada yang sakit COVID di dalam rumah kita. Terus menjaga kesehatan diri dan tidak beraktivitas di luar rumah ketika merasa tidak sehat. Jadi lebih baik kalau kita sudah tidak sehat, mending di rumah. Mending di rumah dengan mempertinggi daya imun dengan makan makanan yang bergizi dan buah-buahan serta vitamin yang membuat daya tahan tubuh kita menjadi sehat. Baru bisa kita keluar. Tapi kalau tidak sehat, lebih baik di rumah dulu ya. Atau kalau tidak sehat, bila langsung ke puskesmas untuk berobat. Terus kemudian membatasi aktivitas di luar rumah bagi mereka yang memiliki resiko tinggi, misalnya punya penyakit DM, diabetes mellitus atau kencing manis, atau darah tinggi, hipertensi, sakit jantung, stroke, dan adalah dengan komorbid, di mana mereka bila tertular atau mengidap COVID ini memperberat penyakit yang ada di dalam tubuhnya, ya. Lalu melakukan pembatasan jaga jarak atau lagi ngetrennya tuh physical distancing, ya kan, jaga jarak minimal 1 meter atau 2 meter, ya kayak orang sombong lah judulnya. Jadi kalau ngomong agak jauh supaya kita tidak tertular ataupun kalau umpama ada orang batuk tidak terpapar karena dia sudah jaraknya 1 meter. Dan dengan orang baca pembatasan dengan orang banyak, otomatis ya. Kemudian membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang. Biasanya anak-anak muda nih, menwa nih, atau ya semua yang sedang ini biasanya berkerumun tuh enak ngobrol, lupa pakai masker, berkerumun, nggak tahu kalau dirinya sedang sakit, ketemu dengan teman-temannya berkerumun, mereka pada ngobrolnya nggak pakai jaga jarak. Nah ini kalau kita lihat seperti itu, kita membatasi diri supaya kita tidak ikut dalam kerumunan orang itu, kita pergi menghindar. Lebih baik daripada kita ikut berkerumun di dalam kerumunan orang yang kita tidak tahu ada yang mengidap penyakit COVID ini. Lalu penggunaan alat pribadi secara bersama-sama. Misalnya apa? Makan, sendok, gantian, gitu ya. Atau gelas minum bagi bersama gitu. Itu diminta jangan, ya, menghindari penggunaan itu, lebih baik bawa sendiri, semua serba sendiri. Sekarang kita sebetulnya jadi disuruh mandiri. Jadi semuanya mandiri, kita punya barang pribadi tidak untuk orang lain, tapi kita yang menggunakan karena kita tahu kebersihannya untuk alat-alat yang kita bawa sendiri. Kemudian yang tidak kalah penting adalah mencuci tangan dengan air bersih, ya, mencuci tangan dengan air sabun sebelum atau setelah beraktivitas. Kalau seperti kami di puskesmas, pasien belum datang ke dalam puskesmas harus mencuci tangan lebih dulu. Begitu juga sesudah dari puskesmas, dia harus mencuci tangannya supaya memutus mata rantai COVID ini. Kemudian tidak dilupakan lagi, yang paling disenengin ini adalah melakukan olahraga secara rutin bagi yang tidak sakit. Kalau yang sakit jangan dipaksakan. Kalau kita melakukan olahraga rutin, otomatis daya tahan tubuh kita itu terpacu kembali dengan adanya vaskularisasi dari badan kita ke seluruh badan. Jadi otomatis itu membangkitkan juga daya tahan tubuh kita menjadi lebih tinggi. Kemudian mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Makanan sehat yang berseimbang itu yang ada semuanya seimbang, yang proteinnya, kalorinya, vitaminnya, gitu ya. Jadi tidak berlebih, tapi yang seimbang. Oke. Next, Pak. Nah, yang sekarang yang kita penanggulangan COVID-19 di RW 10 Kelurahan Gedong. Puskesmas mengadakan pemeriksaan swab tadi yang sudah dibicarakan oleh Pak Camat maupun Pak Lurah dengan rapid test massal, kolaborasi antara Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan Gedong di RW 10. Kami kumpulkan semua untuk kami lakukan swab test karena sudah diduga ada satu keluarga yang positif COVID. Nah, untuk mencegah supaya paparan tidak lebih meluas, jadi kami lakukan pemeriksaan swab test dan rapid test.
Nah, kemudian puskesmas juga menggunakan puskesmas keliling 1 kali seminggu di RW rawan atau RW yang sekarang waktu lalu dikatakan zona merah ya, sekarang sudah rawan, udah menurun. Alhamdulillah nih RW rawan ini, dan diprioritaskan di RT yang banyak pasiennya, biasa di RT 11 dan RW 12 karena mereka berbatasan dengan Keramat Jati atau ke pasar induk, di mana pasar ini juga menjadi sumber penularan. Oleh karenanya kita mengadakan puskesmas keliling 1 minggu sekali setiap hari Senin. Ya, diutamakan buat mereka yang sakit, yang mungkin tidak bisa ke puskesmas, kami yang menjemput bola, judulnya seperti itu. Lalu ada penyuluhan keliling di Kelurahan Gedong di rumah-rumah ibadah, ke masjid dan musola melalui pengeras suara yang ada. Karena kalau kita bicara di dalam masjid, diutamakan, mohon maaf, ini bapak-bapak semua, kami membuat seperti ini supaya seluruh di wilayah yang kita adakan sosialisasi ini bisa mendengarkan apa isi dari penyuluhan keliling kami. Biasanya sekarang mengenai COVID-19 yang lagi ngetren saat ini. Lalu kita juga melakukan pembatasan sosial berkala lokal di pihak Kelurahan Gedong yang tadi Pak Lurah bilang, yang mengatakan bahwa ada lockdown, ya, lockdown untuk RW yang terkena, yang banyak pasien COVID-nya. Yaitu di lockdown supaya warga dari RW lain tidak bisa sembarang masuk ke dalam RW yang kita katakanlah tanda petik zona merah. Tapi sekarang alhamdulillah sudah turun, dan mudah-mudahan kita doakan supaya turun terus ya, jadi zona yang hijau. Lalu Pak Lurah dengan Karang Taruna setempat ada operasi masker Satpol PP dan Karang Taruna RW setempat, Pak. Bila ada warga yang tidak memakai masker, maka diberi hukuman sosialnya, lalu menyapu jalan, dan terutama juga diedukasi pentingnya memakai masker. Masker ini gunanya untuk menghambat pemaparan, ya. Next. Nah, ini salah satunya kami mengadakan promosi kesehatan, penyuluhan tentang DBD, juga COVID. Memakai motor, Pak, karena kalau jalan kaki kita nggak sanggup, terlalu luas. Jadi kita pakai motor berkeliling dengan memberikan penyuluhan mengenai DBD dan juga COVID, bagaimana pencegahannya dengan COVID itu. Next. Nah, ini puskesmas keliling di Kelurahan Gedong. Baru-baru ini kami juga mengadakan jemput bola, di mana banyak juga pasien yang merasakan ada gejalanya seperti COVID, dan kami bisa menemukan di sini, Pak, dengan screening seperti ini dan puskesmas keliling ini, kami dapat pasien yang kita duga dan memang jadinya positif setelah di swab, dan dia ada dilihat juga rapidnya reaktif. Next, Pak. Ya. Nah, ini pemeriksaan swab massal di RW 10 Gedong, di mana waktu pertama kali itu paling banyak memang dari kami, di mana di RW lain mungkin sedikit. Nah, di kami ini judul istilahnya deh, Pak, judulnya ya, dengan swab massal kita lakukan semuanya, dan hasilnya lumayan untuk kita jadi tahu siapa yang sakit, harus bagaimana, dan penyembuhannya lebih baik kalau kita lebih tahu lebih dulu dengan kita dapatkan swab ini. Ada yang kami rujuk, ada yang juga karantina mandiri, dan juga dalam pengawasan dalam tenaga kesehatan tentunya. Next. Nah, ini Pak Jero kami, Pak. Pak Jero itu petugas tenaga kesehatan jejaring Pasar Rebo yang ditempatkan di tiap RW. Di tiap RW di Kelurahan Gedong, dari RW 1 sampai RW 12 ada nih korwil kami. Dalam artian mantri atau menteri kesehatan, di mana mereka ada yang profesinya dokter, bidan, perawat, dan ahli gizi. Mereka melakukan penyuluhan keliling di tempat-tempat ibadah, supaya selain mendapat anugerah dari Yang Maha Kuasa, apa yang kami kerjakan di sini semoga bisa didengar oleh masyarakat dan bisa diikuti sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh Pak Gubernur DKI Jakarta. Next. Terima kasih. Demikian paparan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan semoga berguna buat kita semua. Selamat malam.